Hari ini kita akan bercerita. Bukunya banyak, buku dongeng-dongengnya. Adik mau pilih yang mana? Ada si monyet dan belalang zebra dan petaka tanduk rusa. Mau milih yang mana adik? Tuh banyak. Milih yang mana? Ini. Oh, petaka tanduk rusa. Dengerin ya. Janji. Dengerin. Tapi jangan gitu. Gini kayak dia. Mau dengerin nggak? Mau ya. Petaka tanduk rusa. Petaka tanduk rusa. Ayah kan Iya, ini dulu dengerin ayah ya. Petaka tanduk rusa judulnya ya. Merasa mempunyai tanduk yang panjang dan indah, rusa menjadi sombong. Jangan sombong. Rusa tidak mensyukuri apa yang dia miliki. Karena sifatnya yang sombong, teman-temannya menjauhi rusa. Jadi jangan sombong, adik juga. Ntar dijauh sama teman-teman ya. Nah, mereka ingin memberi pelajaran kepada rusa, maka disuruhnya rusa menanduk sarang lebah biar tanduknya semakin mengkilap karena terkena madu si rusanya. Tapi karena ulahnya tersebut, rusa mendapat balasan yang setimpal. Badan rusa disungat lebah. Disungat lebah rusanya. Yang marah karena rumahnya dihancurkan rusa. Jadi badan rusa itu disengat lebah karena apa? Rumahnya dihancurkan rusa. Kasihan ya lebahnya. Adik-adik tidak boleh sombong kalau mempunyai kelebihan. Adik-adik harus bersyukur karena mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Ya? Oke? Selamat pagi rusa. Mau kemana kamu? Tanya kambing. Aku akan ke sungai untuk membersihkan tandukku, jawab rusa. Terus rusa sangat bangga dengan tanduknya yang panjang dan indah. Apa kamu tidak khawatir tandukmu akan tergores? Tanya kerbau. Tandukku kuat, coba saja kalian pegang, jawab rusa. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bunda aku mau bercerita tentang kucing. Emang kucing tuh bulunya halus ya? Dengerin. Ya. Hai teman-teman, namaku Kucing. Oh, Aku kucing. binatang yang manis. Kalian pasti banyak yang suka kepadaku. Aku punya mata yang tajam, kukuku kuat dan tajam, buluku halus mengilap dan warna-warni. Ada hitam mengilap, putih belang-belang hitam, kuning kecoklatan, dan lain-lain. Suaraku lembut dan halus. Aku termasuk binatang yang disayang oleh Nabi Muhammad SAW. Aku punya sebuah cerita legenda. Suatu hari, aku sedang menunggu majikanku membakar ikan asin. Aku berharap akan diberi ikan asin itu. Paling tidak aku diberi tulang atau kepalanya yang tidak termakan oleh majikanku. Bau ikan asin yang harum membuat perutku makin lapar. Aku melihat ikan asin di atas tungku. Rasanya sudah tidak sabar untuk mengunyah dan melumahnya. Bau ikan asin yang menyengat sampai membuatku bersin-bersin. Bersinku itu ternyata didengar oleh harimau. Ia pun mendatangiku. Bibi, apa yang terjadi denganku? Bibi sakit. Kok bersin-bersin? Harimau memanggilku dengan sebutan Bibi. Aku sehat, tidak sakit atau flu. Aku bersin karena melihat ikan asin bakar, jawabku. Bibi melihat ikan asin saja sampai bersin-bersin.
Apalagi melihat daging ayam atau kelinci yang gemuk, dagingnya empuk dan rasanya gurih. Perut pun akan kenyang dan bisa tidur nyenyak, ujar harimau. Bagaimana Bibi bisa besar dan kuat seperti diriku kalau hanya makan duri ikan asin sepotong atau 2 potong? Sedikit atau banyak, kalau disyukuri akan kenyang dan berkah. Namun, kalau tidak mau bersyukur, yang ada hanyalah lapar, kurang dan tidak pernah kenyang. Bersyukur sih, bersyukur. Tapi kalau perutnya lapar ya bingung, terserah mana yang kamu suka. Oh ya, Bibi ajari aku cara melumpuhkan musuh. Ya, oh itu baik, perhatikan nanti kalau aku mendapatkan musuh tikus ya. Baik, Bibi, aku akan belajar memperhatikan dengan baik. Tak lama kemudian, aku melihat tikus yang melintas. Aku pun segera pasang kuda-kuda dengan posisi siap terkam. Mataku melotot dan segera aku kejar tikus itu. Namun, tikus itu berlari secepatnya dan bersembunyi di tempat sempit yang tidak mungkin aku jangkau. Aku dengan sabar menunggu tikus keluar ya. Dari persembunyiannya aku tidak bersuara atau bergerak sehingga tikus mengira aku telah pergi. Padahal aku masih tetap berada di tempat. Sesaat kemudian tikus keluar dari persembunyian untuk mengambil makan. Tikus mau makan apa saja, ia termasuk binatang yang tidak pilih-pilih makanan. Bahkan bisa dibilang rakus, berbeda dengan aku. Aku tidak suka makanan yang manis. Aku termasuk binatang pemakan daging. Emang Aku pun keluar dari persembunyian. Betapa kagetnya tikus saat melihat mataku yang tajam. Ia sampai bingung, tak tahu harus berbuat apa. Ia berusaha dariku. Namun dalam jarak yang dekat, aku dengan mudahnya menerkam tubuhnya yang kecil. Aku menerkamnya untuk tidak melukai, tetapi ia tidak lepas dariku. Tikus yang sudah masuk ke dalam cengkramanku tak bisa berkutik. Apalagi lepas dan lari, tenaganya sudah habis dan lemah terkulai. Jantungnya berdegup kencang dan badannya menggigil. Beginilah caraku melumpuhkan musuh. Apakah kamu bisa memperhatikan caraku ini? Tanyaku kemudian kepada harimau yang masih menungguiku. Oh, ya Bibi, aku pasti bisa. Aku akan segera mempraktikannya. Aku akan ke hutan untuk mencari mangsa. Syukurlah kalau paham, semua bermanfaat. Terima kasih Bibi atas penjelasan dan pelajaran yang diberikan kepadaku. Sama-sama. Sekarang ayo kita makan sama-sama hasil buruanku ini. Tikus kecil itu tidak membuatku kenyang. Bibi silakan menikmati sendiri. Aku akan mencari mangsa yang lebih besar. Ada ayam hutan, kelinci atau kijang yang gemuk. Ya, daging empuk dan gurih. Baiklah kalau begitu tuh. Kita si kucing teh. Nah, itu ya. Assalamualaikum. Ya sama Mama mau bercerita tentang dongeng Cinderella. Oke, siap? Oke. Dahulu kala hiduplah seorang gadis bernama Cinderella. Ibu tirinya yang kejam selalu menyuruh Cinderella memasak dan bersih-bersih rumah. Sampai waktu malam datang, Cinderella tertidur di dapurnya. Nah, suatu hari datanglah utusan dari kerajaan membawa surat undangan untuk pesta dan ibunya tidak mengizinkan Cinderella untuk pergi. Saat itu Cinderella membantu kedua kakaknya untuk memakai baju yang sangat cantik. Di saat semua orang pergi, Cinderella pun menangis sendirian. Nah, tiba-tiba ada suara, "Jangan menangis Cinderella." Nah, Cinderella bingung, suara siapa itu ya? Dan ibu peri pun datang. "Aku adalah ibu peri," katanya. Dan untuk pertama, kamu harus menyiapkan sebuah labu. Di saat yang bersamaan,
Ibu peri merubah sebuah labunya menjadi sebuah kereta emas. Pim, pim, pom. Tiba-tiba Cinderella memakai gaun yang sangat indah. Ya, di saat itu juga Ibu peri merubah 4 ekor tikus menjadi seorang supir dan kuda. Nah, sesampainya di kerajaan, Cinderella diajak berdansa sama pangeran ya. Tapi tidak terasa waktu telah menunjukkan jam 12 malam. Dan Cinderella pun berlari keluar istana. Bajunya yang sangat indah berubah menjadi kain yang bukan busuk tapi compang-camping ya, tidak bagus, beda dengan gaun ya. Dan di saat Cinderella berlari, sepatunya tertinggal. Saat Cinderella nyumbat, sepatunya ketemu sama pangeran. Keesokan harinya, pangeran datang ke rumah-rumah untuk mencari siapa yang mempunyai sepatu kaca ini. Dan sampailah dia di rumah Cinderella. Semua kakak-kakaknya mencoba dan memaksakan kakinya supaya masuk dan muat di sepatunya. Tapi ternyata tidak muat. Dan di saat bersamaan Cinderella pun turun. Dan Cinderella mencoba sepatu kacanya. Kakinya yang mungil ternyata pas dengan sepatunya. Karena memang sepatunya punya Cinderella. Dadah. Nah, iya. Terus pangeran langsung bilang, maukah kau menikah denganku? Kata pangerannya. Terus kata si Cinderella bilang apa? Aku mau ikut bersamamu, katanya gitu. Ting ting ting. Datanglah Ibu peri dan merubah Cinderella memakai gaun yang cantik seperti waktu pada malam pesta dan akhirnya pangeran membawa Cinderella ke istananya. Pangeran dan Cinderella hidup bahagia. Yeay. Selesai. Nah, itu cerita Yaya sama Mama. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mama Hari ini Mama mau mendongeng untuk Kansa. Judulnya adalah Paus yang menelan. Nabi Yunus. Iya, betul. Nabi Yunus. Kita mulai ya. Ya. Tersebutlah di sebuah negeri bernama Ninawa. Negeri itu amatlah makmur dan kaya raya. Namun sayang, penduduknya masih menyembah patung dan berhala. Allah pun mengutus Nabi Yunus untuk mengajak penduduk Ninawa menyembah Allah. Akan tetapi mereka menolak beribadah kepada Allah. Nabi Yunus merasa kecewa dan sedih, memutuskan untuk meninggalkan kaumnya, melewati pegunungan, hutan, sampailah ia di sebuah lalu Nabi Yunus melihat sebuah kapal yang akan hendak berlayar. Nabi Yunus pun ikut naik ke atas kapalnya. Namun hari itu cuaca sangat buruk, langitnya gelap, angin kencang, ombak menjadi besar. Tidak, ada badai datang. Kapal bergerak ke sana kemari, oleng, hampir tenggelam. Semua penumpang merasa takut dan panik. Ayo cepat, buang semua barang-barang ke laut. Dengan cepat, seluruh penumpang membuang barang mereka ke laut, tapi kapal belum ringan, masih oleng. Lalu salah seorang dari kita harus terjun ke laut, ucap nahkoda kapal. Mereka pun membuat undian. Kertas undian dibuka. Yang keluar adalah Nabi Yunus. Tidak mungkin. Ayo kita undi lagi. Setelah diundi lagi, tetap nama Nabi Yunus yang keluar. Mereka tidak percaya. Ayo kita undi sekali lagi. Undian ketiga dibuka. Nama Nabi Yunus yang masih keluar. Nabi Yunus pun pasrah dan menerjunkan dirinya ke laut. Seketika itu juga kapal menjadi tidak oleng lagi. Setelah terjun, Nabi Yunus terombang-ambing di tengah laut.
Lalu Allah memerintahkan kepada seekor paus untuk menelan Nabi Yunus tanpa menyakitinya. Selama di dalam perut paus, Nabi Yunus terus berdoa kepada Allah. Dia memohon ampun karena telah meninggalkan kaumnya di negeri Ninawa. Allah mengabulkan doa Nabi Yunus. Saat dekat dengan daratan, paus mengeluarkan Nabi Yunus, dan Nabi Yunus pun berenang ke tepian. Sesampainya di daratan, Nabi Yunus segera kembali ke negeri Ninawa untuk kembali kepada kaumnya. Setelah membacakan dongengnya, Mama mau menyanyikan lagunya. Apaan sih, tahu lagunya? Boleh. Nabi Yunus sedang berputus asa, dakwanya tak didengar warga Ninawa. Pergilah Nabi Yunus dengan perahunya, hingga dimakan paus ikan namanya. Nih kan Nabi Yunus terus bertobat dan berdoa, hanya meminta dan Allah dengar doanya. Allah perintah ikan nun melepaskannya. Nabi Yunus pun keluar dengan selamat. Akulah ikan nun, paus yang besar, hewan laut terbesar, kuat dan hebat. Senangnya hatiku Allah ciptakan, kisahku tertulis dalam Al-Quran. Yeay, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Diana. Hari ini aku dari kelas A2. Aku masih A. Aku nggak sendirian loh, aku ditemenin Mami. Hari ini aku mau cerita Batu Menangis. Senyumnya mana senyum? Abang bacain ya. Ya, Alkisah di sebuah desa yang terpencil, hiduplah seorang ibu tua dengan seorang putrinya yang cantik jelita. Namanya Darmi. siapa? Darmi. Mereka tinggalnya cuman berdua karena ayah mereka udah meninggal. Iya. Terus Darmi itu memang cantik, parasnya indah menawan. Namun tingkah lakunya itu Jelek. gak cantik, sifatnya juga itu gak cantik, gak bisa ditiru. Terus Darmi itu gak suka bantuin, Ibunya gak suka ngapain? nggak suka beresin kamarnya. Kamarnya itu selalu berantakan ya. Iya, Terus gak suka bantuin apa? nggak suka bantuin ibunya, nggak suka bantuin ngepes, nyapu, masak, Itu cuci baju. Iya, itu dilakuin sama ibunya. Ibunya tuh setiap hari capek, Cuci kasihan. sepatu, Iya. Terus beres-beres kamar. iya, kamarnya itu selalu berantakan ya. Terus Darmi itu nggak peduli, dia itu peduli hanya sama kecantikannya aja. Dia tuh terus dandan terus ya. Terus ibunya Darmi itu kan sudah tua, setiap hari itu selalu bekerja keras demi mendapatkan uang. Apapun jenis pekerjaannya, asalkan itu halal, ibunya itu lakuin hanya untuk menghidupi Darmi. Ini dia Darminya. Terus ibunya Darmi juga selalu diperlakukan kayak apa? Pembantu. Iya, kayak pembantu. Kayak dilayanin masak ke anaknya, kasih minum dilayanin. Terus kalau mau minum diambilin, kalau mau makan diambilin gitu ya. Setiap ada yang nanya, Darmi itu siapa? Darmi itu selalu menjawab siapa?
Pembantu. Iya, itu pembantu aku katanya. Terus kan tiap hari kayak gitu ya. Mendengar hal itu, ibunya tuh sedih. Ibu Darmi merasa sakit hati. Saking merasa sakit hatinya, Ibu Darmi berdoa. Gimana doanya? Ya Allah, kutuk anakku ya Allah menjadi batu. Iya, terus lama kelamaan Darmi itu berubah menjadi apa? Batu. Berubah menjadi batu. Karena dia sombong. Iya, karena dia sombong sama kecantikannya ya. Terus Darmi itu nangis minta maaf sama ibunya. Ibu ampun, maafkan aku. Tapi semuanya itu udah Terlambat. Iya, udah terlambat. Darmi itu udah terlanjur menjadi Menjadi batu. Iya, udah terlanjur menjadi batu. Jadi sekarang tiap hari batunya itu mengeluarkan air mata. Iya. Batunya itu menangis setiap hari. Terus sekarang ibunya Siang udah sampai malam. iya, seterusnya. Sampai Makanya sore sampai maghrib. makanya sama orang tua itu harus apa? Harus ngebantuin. Terus Mandukin, masak, ngepel, nyapu, cuci baju. Terus Cuci harus sepatu. nurut ya. Harus nurut sama orang tua ya, jangan ngelawan ya. Ya, jangan lawan. Oke. Sekian dari video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah. Lihat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Uma dan Jihan mau membacakan sebuah dongeng yang berjudul Ratu Lebah. Ratu Lebah yang jahat. Kakak tahu lebah nggak? Di pagi hari yang cerah, Ratu Lebah bersiap-siap berkunjung ke kerajaan Dewa Titan. Dia membawa oleh-oleh sarang yang penuh dengan madu yang lezat. Tahu nggak madu? Ya. Kata Ratu Lebah, "Wahai Dewa Titan yang bijaksana, ku persembahkan madu kami yang sangat lezat. Semoga engkau menyukainya." Kata siapa? Kata Ratu Lebah. Karena terus si Dewa Titan menjawab, "Pemberianmu kuterima, hai Ratu Lebah, terima kasih. Lalu apa maksud kedatanganmu?" Nah, Dewa Titan menanyakan kepada Ratu Lebah, "Wahai Dewa Titan yang bijak, berikanlah aku sengat agar dapat membunuh mereka yang ingin mengambil maduku." Kakak tahu sengat gak? Kalau disengat lebah rasanya sakit. Nah, setelah berpikir sejenak, Dewa Titan berkata, "Baiklah Ratu Lebah, permintaanmu kukabulkan. Tapi berjanjilah, gunakan senjatamu itu sebaik mungkin, atau sengat itu akan mencelakai dirimu sendiri." Kata siapa? Kata Dewa Titan. Karena terlalu bahagia, Ratu Lebah tidak mendengarkan nasihat Dewa Titan. "Terima kasih Dewa Titan, terima kasih banyak," kata Ratu Lebah. Kemudian Ratu Lebah kembali ke sarangnya. Di tengah perjalanan, Ratu tersenyum bahagia. Ia terus membanggakan sengatnya. "Sekarang tidak ada yang bisa mengambil maduku, sebab aku sudah punya senjata ampuh." Kata siapa? Kata Ratu Lebah. Sengat Ratu Lebah ada di mana? Ada di ekor. Ketika sampai di sarangnya, Ratu Lebah melihat seekor semut hitam keluar dari sarangnya. Ia langsung marah karena ia berpikir semut hitam itu telah mencuri madu. Madu siapa? Iya, madu lebah. "Apa yang kamu lakukan di sarangku, hai semut hitam jelek? Kau mencuri maduku ya?" Kata siapa? Kata Ratu Lebah. Ratu Lebah marah. Tentu saja semut hitam itu ketakutan. "Nah, wahai Ratu Lebah, aku tidak melakukan apapun di dalam sarangmu. Aku hanya kebetulan melintas saja," jawab semut hitam. Namun karena terlampau marah, Ratu Lebah itu langsung menyengat semut hitam itu sampai mati. Tapi setelah menyengat semut hitam, tubuh Ratu Lebah mulai lemah lalu mati.
Ia tidak tahu bahwa sengat yang diberikan Dewa Titan itu tidak untuk membunuh, sebab jika digunakan untuk membunuh, maka ratu lebah tersebut akan ikut mati. Jadi kita tidak boleh sama kayak ratu lebah. Ratu lebah yang jahat, kita harus baik. Begini dulu baca dongengnya dari Uma dan Jihan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Rapasya sama mamahnya mau bercerita tentang kisah Nabi Yahya. Nabi Yahya adalah anak Nabi Zakaria. Yang keduanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi dan utusannya. Sejak kecil Yahya termasuk orangnya yang bertakwa dan mereka berdakwah sedangkan umurnya belum sampai 30 tahun. Beliau mengajak umatnya bertobat dari segala dosa, dari kemaksiatan, dan orangnya gigih memperjuangkan agama Allah. Nah, sekian cerita dari Rapasya sama mamahnya. Assalamualaikum. Abang, tahu gak? Nabi itu, nabi utusan Allah yang wajib diketahui sama kita sebagai manusia itu ada berapa? 25 nabi. Ya, ada 25 nabi dan rasul. Salah satunya yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak, ini ada gambarnya tuh. Nabi Ishak adalah putra Nabi Ibrahim. Putra Nabi Ibrahim alaihissalam, nabi sebelumnya. Nah, sama nabi juga, tapi nabi sebelumnya. Bersama Sarah. Iya, Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Sarah. Iya, sama kayak mama ya. Namanya sama. Ishak artinya nama Ishak itu artinya tertawa. Kenapa diberi nama begitu? Karena ibunya tertawa waktu mendengar kabar dari malaikat Jibril bahwa ia akan mengandung dan melahirkan anak. Padahal Sarah waktu itu sudah usia 99 tahun dan Nabi Ibrahim sudah 120 tahun. Sudah lama ya. Kenabian Nabi Ishak ini di dalam Al-Quran, dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang soleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak. Nabi Ishak mengajak kaumnya untuk beribadah dan hanya menyembah Allah tanpa menyekutukannya. Ia juga menerima wahyu, menerima wahyu ajaran ayahnya, yaitu tadi siapa ayahnya? Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ishak menikah dengan seorang wanita dari Haran, yaitu Irak, negara Irak. Dari perkawinannya mereka dikaruniai 2 orang putra. Yang pertama bernama Ish dan yang kedua bukan Ish, Ish, dan yang kedua bernama Yakub. Dalam memimpin umat, Nabi Ishak dikenal merasa bersyukur. Nabi Ishak dikenal sebagai nabi yang ramah hingga umatnya merasa bersyukur, rukun, sejahtera, dan diberi kemakmuran yang berlimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini boleh habisin? Karena sangat cinta kepada anak-anaknya, Nabi Ishak mendidik mereka dengan ilmu keagamaan
yaitu tauhid, agar nantinya bisa memberikan manfaat dunia dan akhirat ya. Ya, itu sedikit cerita tentang Nabi Ishak alaihi salam. Nabi Ishak Ishak